Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah truk menabrak pengendara sepeda listrik di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kabupaten Pangkep. Pengendara sepeda listrik meninggal. Seorang pria di Kota Makassar ditangkap oleh tim Resmo Polsek Tamalate lantaran melakukan penganiayaan dengan tongkat baseball. 1 juta lebih surat suara dan kotak suara di KPU Bulukumba telah disortir. Polisi menangkap seorang pria yang merupakan spesialis pencurian sepeda motor di Kota Makassar. Pelaku telah melakukan pencurian motor sebanyak 6 kali selama bulan Desember 2023. Seorang pria awalnya berbelanja di sebuah warung di Jalan Anuang, Kota Makassar pada 12 Desember 2023. Setelah kondisi sepi dan melihat penjaga warung sibuk bermain ponsel, pelaku pun lalu mendorong motor warga yang terparkir di depan warung. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, pelaku bernama Sandi Saputra, 22 tahun itu dibekuk unit Jatan Ras Polrestabes Makassar di Kota Makassar pada 7 Januari lalu. Usai ditangkap, pelaku dihadirkan bersama 5 unit sepeda motor hasil curiannya. Pelaku kerap mengincar sepeda motor yang tidak terkunci stang ataupun kunci motor yang lupa dicabut oleh pemiliknya. Dari catatan polisi, pelaku telah melakukan 6 kali pencurian motor di Kota Makassar pada bulan Desember 2023. Ini mengintai sepeda motor yang tidak diparkir pada tempatnya dan atau sepeda motor tidak dikunci dengan kunci ganda. Nah, sehingga pelaku melakukan pencurian baik dengan cara langsung mengambil langsung menunggu kelengahan daripada korban, dan juga ada pelaku melakukan tindakan kekerasan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Ini Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang pria di Kota Makassar ditangkap oleh tim Resmo Polsek Tamalate lantaran menganiaya korbannya menggunakan tongkat baseball hingga mengalami luka robek di bagian pelipis kanan. Motif pelaku lantaran istri pelaku dituduh sebagai informan polisi. Aidul, 22 tahun, warga Jalan Skarda, Kota Makassar, ditangkap tim Resmo Polsek Tamalate Selasa lalu. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar, setelah dilaporkan oleh korban atas kasus penganiayaan. Penganiayaan dialami oleh korban bernama Takdir. Bermula saat pelaku mengetahui istrinya pernah cekcok dengan korban dan menuduh istri pelaku sebagai informan polisi. Pelaku yang marah kemudian mencari korban sambil membawa tongkat baseball dan langsung menyerang secara membabi buta. Akibatnya korban mengalami luka robek pada pelipis kanan dan mendapatkan 27 jahitan. Dia berawat jalan. Kalau kronologinya itu pada saat dia mau itu bagaimana itu? Jadi kronologinya ini sebenarnya pelaku mendapatkan informasi terkait yang tadi itu, kemudian pelaku mencari korban. Kebetulan korban ini dia berada di rumah teman si pelaku sendiri. Akhirnya dia datang ke sana, dia dapati si korban, akhirnya dia langsung memukul ke korban. Pelaku dijerat dengan pasal 352 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Aparat kepolisian dari tim perintis presisi Polda Sulsel menyita ratusan botol minuman keras tak berizin yang dijual bebas ke warga Makassar saat tengah melakukan patroli antisipasi kejahatan jalanan. Ratusan botol miras dan pemilik toko miras pun langsung didata dan dibawa ke Polda Sulsel untuk proses pemeriksaan.
Polisi menggerebek sebuah toko di kawasan Kecamatan Panakukang pada Selasa malam. Sesampainya di lokasi tersebut, polisi mengecek izin edar minuman keras di toko tersebut. Namun karena tidak dapat menunjukkan izin ecer minuman keras dari pemilik toko, petugas pun melakukan penyitaan sebanyak 140 botol miras golongan A dan B dari berbagai merek. Ternyata penyitaan miras di toko tersebut sudah terjadi kedua kalinya. Proses hukum dari penyitaan sebelumnya sudah dijalani di pengadilan. Pengendara pun dalam pengaruh minuman beralkohol. Selanjutnya kami melakukan wawancara dan ternyata pengemudi ini membeli minuman di lokasi yang tidak jauh dari tempat kami amankan. Selanjutnya kami melakukan pengecekan terhadap penjual minuman beralkohol yang mana ternyata lokasi tersebut adalah salah satu lokasi yang kurang lebih 2 tahun yang lalu pernah kami amankan dan telah diproses di pengadilan. Setelah kami lakukan pengecekan, ternyata yang bersangkutan belum memiliki surat izin untuk menjual minuman beralkohol. Penyitaan ratusan botol minuman keras tak berizin ini berawal saat aparat kepolisian dari tim patroli perintis presisi Polda Sulawesi Selatan mengamankan seorang pria yang mengendarai motor secara ugal-ugalan di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kota Makassar pada Selasa malam. Saat diamankan, tampak pria membonceng seorang anak kecil dalam keadaan mabuk dan membawa minuman keras dalam kantong plastik. Petugas yang menginterogasi pria ini pun akhirnya mengaku membeli minuman keras tersebut di salah satu toko yang tak jauh dari lokasi diamankannya pria tersebut. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh tim presisi dari Polda Sulawesi Selatan ini dalam rangka untuk meminimalisir aksi kejahatan jalanan yang dimulai dengan pengaruh minuman keras. Rai Sabu melaporkan dari Kota Makassar. Tindakan pelarangan peliputan pemilihan umum 2024 terjadi. Kali ini tindakan intimidasi itu terjadi di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Bulukumba. 3 orang jurnalis televisi nasional dibentak dan dilarang saat ingin mengambil gambar ratusan surat suara yang rusak oleh aparat kepolisian. Jurnalis televisi nasional diusir aparat kepolisian yang melakukan pengamanan di gudang logistik KPU Bulukumba pada Rabu sore. Dalam rekaman itu diketahui 3 jurnalis televisi nasional diusir dan dilarang meliput surat suara saat proses penyortiran dan pelipatan surat suara. Perdebatan itu pun terjadi karena polisi berpangkat Ibda itu tetap melarang jurnalis untuk meliput. Belum diketahui pasti alasan Aibda Azhar melarang meliput surat suara yang rusak. Padahal saat itu Ketua KPU Bulukumba ikut mendampingi ketiga jurnalis televisi saat peliputan di gudang logistik. Bahkan saat meliput proses penyortiran dan pelipatan surat suara dari para pekerja berlangsung kondusif. Suasana pun berubah saat surat suara yang rusak akan diliput. Buntut dari tindakan arogan Aibda Azhar itu mendapat kecaman dari organisasi jurnalis di Sulawesi Selatan. Jurnalis juga bahkan diundang oleh penyelenggara pemilu untuk meliput proses sortir dan peliputan surat suara di gudang tersebut. Bahkan ketua KPU Bulukumba juga ikut mendampingi dalam peliputan tersebut. Saya kira sikap IJTI mungkin menyarankan agar adanya evaluasi antara pihak keamanan dan penyelenggara pemilu agar tidak terjadi kejadian serupa. Yang menghalangi itu bisa terkena pidana, dan kami menyesalkan bahwa kepolisian seharusnya memberikan perlindungan demi kesuksesannya pemilu. Nah, harusnya KPU di Bulukumba lebih berkoordinasi kepada aparat kepolisian selaku pengamanan dalam pemilu, sehingga mereka tahu bagaimana tugas-tugas teman-teman jurnalis ketika meliput surat suara. Pelarangan kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh aparat kepolisian sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjamin kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.
Sejumlah logistik telah diterima Komisi Pemilihan Umum KPU Bulukumba, seperti surat suara dan kotak suara. Surat suara sebanyak 1 juta lebih telah dilakukan penyortiran dan pelipatan. Jelang pemilu 2024, logistik kelengkapan telah diterima Komisi Pemilihan Umum KPU Bulukumba pada Rabu lalu. Kelengkapan itu meliputi surat suara dan kotak suara. Untuk surat suara sebanyak 1.044.343 lembar surat suara. Di antaranya surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, PPWP, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Tambahan 1.000 lembar surat suara pemilihan suara ulang untuk PPWP, sementara untuk surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten masih dalam tahap produksi dari tempat percetakan di Kota Makassar. Khususnya untuk surat suara PPWP, ditemukan 33 surat suara yang rusak, seperti sobek dan bernoda. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara melibatkan 222 orang pekerja. Ini kita menggunakan 222 orang. Untuk surat suara PPWP, Presiden dan Wakil Presiden itu telah selesai kemarin, Alhamdulillah. Dan ada beberapa yang kita temukan, sejumlah 33 yang rusak dengan kategorinya 16 kotor, 1 kabur, 14 sobek, dan ada 2 yang bercak dan noda pada nomor urutnya. Penyortiran dan pelipatan surat suara akan dilakukan hingga 13 Januari mendatang. Ini Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.